mengikuti serangkaian materi dari 3 pembicara, dan untuk pembicara pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Dr. Amin Muhammad Yamin, spesialis jantung paru, FAC FIH, beliau dari divisi radiologi RSM Jakarta. Akan ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu tata laksana trikemi, unstable anatoris, dan STEMI atau kita gabung menjadi dan tata laksana trikemi dan paru-paru. 2 materi ini akan disampaikan kira-kira selama 1 jam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator Dr. Gunarso tadi, Dr. Gunarso spesialis anestesi yang telah bersedia memperkenalkan saya kepada audiens semua. Para sejawat sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bersedia mengundang saya untuk berbicara di sini. Kita akan berbagi pengalaman dan pengetahuan sekaligus urun pendapat untuk beberapa hal. Yang pertama, topik pertama saya hari ini adalah acute coronary syndrome. Saya pertama ke Lebak ini ke Rangkas itu tahun 95. Waktu itu saya masih GP Dr. Gunarso. Saya kerja part timer di SOS Internasional. Nah, ada bule yang dirawat di rumah sakit misi. Terus kita evakuasi dengan ambulans. Saya lupa, seingat saya dulu jalannya kecil, kiri-kanan sawah semuanya, sepi, tidak seperti sekarang. Jadi saya kaget juga tadi masuk ke Lebak, ternyata sudah beda. Nah, ini perjalanan saya kedua ke Rangkas Bitung. Dan kita tahu bahwa minggu-minggu terakhir ini Lebak menjadi salah satu kabupaten dengan expose media cukup tinggi ya. Setiap hari di koran, di TV pasti kita dengar kata Lebak. Itu ada hikmahnya, kita jadi terpromosi tanpa perlu bayar. Nah, saya datang hari ini tentu kita akan sharing para sejawat sekalian. Acute coronary syndrome atau ACS singkatannya, atau SKA bahasa Indonesianya. Kalau kita lihat data statistik, itu adalah salah satu penyebab kematian di rumah sakit yang tinggi. Jadi pas saya masuk di Jepang, di Amerika, sampai di negara maju, kita lihat angka kematian itu sekitar 8-12%. Jadi kalau orang ACS datang, ini tanpa komplikasi ya, kira-kira 8% dia akan meninggal. Kalau ada 108 orang akan meninggal, 18 orang ya, akan meninggal karena ACS. ACS itu nanti saya akan tunjukkan klasifikasinya. Itu ada yang namanya non-STEMI, unstable, dan STEMI. Hari ini kita fokus yang STEMI saja, karena kalau semuanya dibicarakan waktunya nggak cukup. Apa itu STEMI? ST elevasi myocardial infarct. Kita lihat pada STEMI, angka kematian kira-kira pada 6 bulan pertama itu sekitar 6% rata-rata. Jadi kalau pasien kita datang STEMI, maka 6 bulan kemudian kira-kira 6% dia akan meninggal dunia. Bagaimana patofisiologi dari acute coronary syndrome? Acute coronary syndrome itu dimulai dari suatu proses aterosklerosis. Ini adalah gambar koroner orang yang sudah meninggal karena serangan jantung, diambil koronernya kemudian dilihat secara patologi. Ini adalah plak. Sejauh saya lihat, sebenarnya lumen pembuluh darah ini adalah sebesar ini. Nah, yang kuning dari sini ke sini itu adalah proses aterosklerosis, pembentukan plak lemak di dalam jantung. Plak ini stabil, pada keadaan tertentu dia akan ruptur.
karena ruptur oleh tubuh kita akan dilakukan proses perlindungan, terbentuklah trombus atau trombosis. Kalau nyumbangnya sebagian, tidak total, kita mengenal secara klinis sebagai non-STEMI atau non-ST elevasi infark atau unstable angina. Tetapi kalau ini berkembang dan terjadi oklusi total, ini yang disebut dengan ST elevasi myocardial infarction, serangan jantung akut, bahasa awam, bukan awam, bahasa yang umum kita pakai, tapi dalam terminologi medis kita memakai istilah ST elevasi myocardial infarction. Jadi hari ini kita fokus di sini saja. Ini EKG-nya terus kita lihat. Pada unstable atau non-STEMI, maka yang kita dapatkan adalah gambaran iskemia, T inverted, ST depresi. Dalam hal ini adalah T inverted V1, V2, V3. Tapi pada STEMI, salah satu karakteristik EKG yang wajib kita temukan adalah adanya ST elevasi. Jadi segmen ST-nya meningkat pada minimal 2 lead, 2 sadapan yang berkaitan atau berdekatan. Nah, saya akan contohkan satu kasus, ini kasus nyata di rumah sakit Cipto yang kita dapatkan. Seorang politisi umur 43 tahun, jadi hati-hati ya kalau jadi politisi kayaknya gampang serangan jantung. Tidak pernah stroke, tidak ada riwayat perdarahan, tidak pernah ada operasi besar. Beliau ada perokok kuat, hipertensi, kemudian tiba-tiba nyeri darah kiri, menjalar ke punggung, cepat, ya, kemudian hebat, setengah jam, mual muntah, kemudian fisik waktu itu dalam batas normal. Nah, ini EKG kita dapat. Para sejawat lihat apa yang aneh? Ya, panah merah ini menunjukkan adanya ST elevasi. ST yang normal kan seperti ini ya, rata. Isu elektriknya ini naik di lead 2, 3 APM. Jadi ini STEMI inferior. ST elevasi di bagian inferior di bawah jantung. Nah, ada namanya istilah nyeri dada khas infark. Kalau angina itu adalah nyeri dada yang dipicu oleh aktivitas fisik atau stres, kemudian hilang atau berkurang dengan istirahat atau pemakaian sedokan atau nitrat di bawah lidah. Kalau nyeri dada khas infark, nyeri dada yang angina tadi di dada kiri menjalar ke leher ke tangan, tapi disertai gejala sistemik dan berlangsung lebih lama, lebih dari 20 menit. Dan biasanya pasien merasa seperti dihimpit benda berat, disertai muntah, mual, keringat dingin dan sesak. Tapi pada pasien tua dan diabetes hati-hati, kadang-kadang ada namanya silent infarction, dia infak tapi tidak bergejala. Jadi kalau para sejawat menemukan gejala-gejala ini, hati-hati, itu adalah salah satu kemungkinan gejala dari ACS atau STEMI. Situ ya. Ya, di slide aja, slide Mas, Mbak. Hang. Udah ya. Nah, pada slide ini saya ingin menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau step-step yang harus kita kerjakan kalau sejawat di praktek di UGD atau di puskesmas menemukan pasien dengan nyeri dada. Jadi nyeri dada adalah salah satu presentasi klinis pasien dengan STEMI atau ACS. Nah, kalau kita menemukan nyeri dada yang khas seperti tadi, himpit benda berat, mual muntah, dan kita mencurigai itu adalah suatu nyeri dada ACS atau acute coronary syndrome, maka berikutnya kita harus melakukan secara cepat pemeriksaan tambahan. Tapi kita anamnesis saja, kita sudah bisa memperkirakan apakah ini kira-kira ACS atau bukan. Ya. Kalau nyeri dada karena trauma atau nyeri dada karena gastritis, tentu mirip-mirip, tapi bisa kita singkirkan dengan analisis yang teliti. Kemudian secepatnya kita lakukan EKG. Nah, EKG ini mau tidak mau di beberapa setting harus dikerjakan karena kita harus bisa membedakan apakah itu nanti masuk yang unstable atau yang STEMI. Nah, dari EKG ini kita kira-kira sudah bisa memperkirakan kira-kira ini pasien STEMI, non-STEMI atau unstable atau tidak ada apa-apa atau normal ya. Kalau dalam dua pemeriksaan ini anamnesis dan EKG dan pemeriksaan fisik belum dapat ditegakkan diagnosa ACS atau STEMI, kita masih bisa minta bantuan pemeriksaan enzim, CKMB boleh atau troponin. Nah, di sini baru kita bisa menentukan apakah jenisnya STEMI. Kalau STEMI maka ada pilihan yang urgent dikerjakan yang namanya pre-renolitik atau kita melakukan lisis terhadap trombosit. Kita ingat tadi patofisiologinya pada STEMI terjadi oklusi total akibat trombosis.
Nah, baru kita melakukan stratifikasi apakah dia high risk atau low risk. Nah, pada pasien kita tadi gimana? Jadi dada hebat, mual muntah 20 menit yang politisi tadi, dan kita lihat EKG-nya ada STEMI, maka pasien tadi kita masukkan dalam kategori ACS yang tipe STEMI atau ST elevasi myocardial infarction. Ini dia diagnosanya. Kemudian apa yang bisa kita kasih? Jadi sering ditanya oleh dokter-dokter di lini terdepan, dokter-dokter di primary care physician, dokter boleh nggak kalau pasiennya dari anamnesis saya curiga ACS, apa yang boleh kita kasih? Tidak berbahaya, tetapi kalau betul sangat bermanfaat. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau sejauh dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja sudah menduga ini suatu ACS, sudah boleh kita memulai namanya initial therapy, pengobatan awal. Apa yang bisa kita kasih? Yang paling mudah yang ada di praktek, aspirin, aspilen, askardia, macam-macam, tromboaspilen. Kita kasih aja 325. Itu sangat menolong kalau itu betul-betul ACS, dan kalau itu karena penyakit lain tidak berbahaya. Kita bisa berikan ini 160 sampai 325 dikunyah terus ditelan, dan berikutnya kita kasih clopidogrel loading dose ya 300 mg. Nah, untuk mengurangi anginanya kita bisa kasih nitrogliserin, kita bisa kasih isosorbit mononitrat, nama dagangnya bisa isorbit, isosorbit, ISDN, pasorbit, serokat, macam-macam kita kasih di bawah lidah. Tapi hati-hati kalau memberikan obat-obat nitrat, perhatikan tekanan darah. Kalau di bawah 90 kita harus waspada, takut akan menimbulkan hipotensi. Jadi boleh mulai memberikan aspirin dan clopidogrel dalam tahap anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Sebelum EKG pun sudah boleh kita kasih. Nah, kalau settingnya di UGD atau di rumah sakit, kita bisa memberi terapi yang lebih advance. Apa? Kita bisa kasih morfin karena sakit infak itu luar biasa, seperti dihimpit dan ditendang kuda kata pasien itu luar biasa. Nah, kita bisa kasih morfin. Morfin apa gunanya? Pertama, dia analgesik kuat. Kemudian dia ada ansiolitik, pasiennya tidak cemas. Dengan diberikan morfin dia lebih rileks. Karena semakin pasien cemas, maka semakin takikardi, semakin meningkat simpatik tone atau saraf simpatis, maka oksigen demand atau kebutuhan oksigen jantung semakin banyak, semakin luas infaknya. Jadi ada kebutuhan beli morfin. Tapi hati-hati, pemberian morfin juga harus memperhatikan keadaan hemodinamik karena bisa menyebabkan hipotensi dan hipovolemia, respirasi, dispression, penekanan pusat nafas. Dan yang berikutnya harus terindikasi adalah oksigen, itu standar ya. Nah, kita kasih oksigen, kita kasih morfin. Sebelum itu kita sudah bisa kasih, kalau di puskesmas di praktek bisa kasih aspirin, bisa kasih clopidogrel. Obatnya murah dari aspirin. Nah, pertanyaan berikutnya untuk kasus pasien tadi, sambil kita buat EKG, sudah kita kasih morfin, kita kasih aspirin, kita kasih oksigen. Kalau kita agak ragu-ragu, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau ST elevasinya jelas, tidak usah pakai lab. Jadi lab troponin T itu hanya pada keadaan ACS yang kita ragu-ragu. Kalau jelas-jelas ST elevasi klinisnya jelas, kita bisa menegakkan diagnosa STEMI atau unstable atau non-STEMI. Ingat kriteria WHO, penegakan diagnosis STEMI dan unstable dan lain itu 2 dari 3. Klinis ada gejala angina atau nyeri dada kasinfak, nomor 2 ada perubahan EKG, nomor 3 enzim atau biomarker. 2 saja sudah ketemu, sudah boleh kita menegakkan diagnosa, tidak usah menunggu lab. Pemberian terapi tidak mesti menunggu lab, ya, tidak harus menunggu lab. Jadi kita bisa berikan darah rutin, enzim jantung kalau mau boleh, tapi kadang-kadang kalau mau praktis dan efisien, troponin saya sudah cukup, ya, karena cepat. Kenapa? Troponin, kita lihat, troponin T itu mulai dirilis kira-kira dalam 1 jam pertama sudah meningkat. Dalam 4 jam, ya, dalam 4 jam sudah meningkat di sini. Nah, kita bisa periksa cepat dan tepat, murah, nggak usah banyak-banyak diperiksa. Nah, ini guideline 2013 para sejawat sekalian. Saya ingin menunjukkan pedoman bagaimana tata laksana STEMI yang terakhir, ini baru bulan April dikeluarkan. Jadi kalau sejawat dinas di rumah sakit ketemu pasien kayak tadi, nyeri dada sejak infak, ada ST elevasi, apa yang kita kerjakan? Ada 2 kategori, ini mungkin agak kurang jelas, tapi saya perjelas saja. Nomor 1, kita di posisi di mana? Ada namanya hospital, PCI capable hospital, rumah sakit
yang bisa melakukan PCI. PCI itu adalah percutaneous coronary intervention. Jadi langsung di kateter, disedot trombusnya, dipasang stent, dipasang ring, di balon. Itu satu setting. Kalau RSCM, harapan kita beberapa rumah sakit swasta ya di BSD itu bisa. Nah kalau kita berada di setting yang nomor 2, yaitu rumah sakit yang tidak bisa melakukan itu, apa yang kita kerjakan? Nah yang kita kerjakan nomor 1 adalah harus bisa memberikan terapi ya, yang kita sebut dengan fibrinolytik dalam 30 menit. Jadi kalau pasien yang datang ke UGD kita plek jam 9 malam, maka jam 9.30 sudah masuk trombolitik. Itu target. Kalau nggak bisa dong, nggak jangan dikasih juga. Nah, itu kan cita-citanya guideline. Cita-cita guideline itu tergantung kepada keadaan dan sumber daya kita. Tapi makin cepat makin bagus. Jadi dokter boleh memberikan trombolitik kalau pasien itu ketemu di tempat yang tidak bisa dilakukan PCI. Di Jakarta banyak rumah sakit yang belum bisa melakukan proses pemasangan stent emergency. Jadi mereka bagaimana caranya? Ya ini jangan pasien ditelantarkan, tetap kita kasih trombolitik dengan apa? Dengan macam-macam. Ada streptokinase, ada PRTP. Nah kemudian langkah berikutnya adalah kalau trombolitiknya gagal, setelah kita kasih trombolitik, kasih fibrinolytik, pasien masih chest pain, masih sesak, tensinya makin turun, jatuh ke dalam shock atau komplikasi, maka kita menganggap bahwa trombolitik kita gagal. Nah itu kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang bisa melakukan PCI primer. Ya. Tapi kalau tidak berhasil trombolitiknya, berapa lama kita harus merawat pasien ini? Nah kalau sudah berhasil trombolitik, kalau di guideline ini disarankan dalam 24 jam pasien ini sudah harus dilakukan pemotretan atau angiografi untuk melihat berapa luas sumbatan dan berapa luas resiko pada pasien. Jadi tetap dalam waktu cepat, 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam harus dirujuk pada pasien-pasien yang telah diberikan trombolitik ya. Karena nanti kadang-kadang dalam perjalanan bisa hari 2, hari 3 dia gagal lagi atau ada reoklusi. Tapi ini kelas 2A, tidak wajib, tergantung dari kemampuan sarana dan lain-lain. Nah kalau kita settingnya di rumah sakit yang bisa melakukan PCI, maka pasiennya langsung dikirim dari UID ke ruang kateterisasi, ditindak, dipasang stent dan lain. Tapi harus dalam tempo di bawah 90 menit sejak pasien masuk. Kalau kita tidak bisa dalam 90 menit, mungkin rumah sakit saya nih, saya kerja di rumah sakit A, saya punya sarana untuk bisa melakukan kateterisasi dan pasang stent urgent. Tetapi waktu itu dokter yang mengerjakan masih di luar. Berapa jam sampai kira-kira 2 jam lagi lah baru sampai rumah sakit. Nah, nggak bisa, jangan tunggu dia. Tetap kasih trombolitik dulu. Jadi tidak boleh ada delay. Nah, indikasi pemberian trombolitik yaitu pada STEMI yang kayak kasus kita tadi dengan ST elevasi lebih dari 1 mili pada 2 lini yang bersamaan atau yang berhubungan, misalnya inferior 2, 3 AVF, 2 AVF atau 3 AVF atau 2 dan 3. Kalau anteroseptal V1, V2, V3 atau V2, V3, tidak boleh satu aja. Kalau 1 lini yang elevasi bukan STEMI, harus 2. Nah ada LBBB baru, jadi pasiennya tadinya normal, tiba-tiba datang dengan sakit dada dan ada blok berkas hematuri atau left bundle branch block. Nah, dan yang diingat onsetnya harus kurang dari 12 jam, tidak boleh lebih 12 jam, karena kalau lebih dari 12 jam, manfaat trombolitik itu sudah tidak sebagus dengan resikonya. Kita ingat pemberian trombolitik ada resiko perdarahan, yang kita taruhkan adalah perdarahan di otak atau intracranial bleeding walaupun tidak besar. Ya. Nah, setiap ada indikasi, ada kontraindikasi. Apa kontraindikasi pada pemberian trombolitik? Kalau ada tumor di otak, ada diseksi aorta, baru operasi, misalnya pasien baru operasi laparotomi, baru 3 minggu, jangan dikasih. Takut terjadi perdarahan di abdominal. Atau baru stroke dalam 6 bulan. Jadi kalau pasiennya stroke non hemoragik baru 3 bulan, tidak boleh diberikan trombolitik. Kalau stroke hemoragik, kapanpun tidak boleh dikasih trombolitik. Pilihannya ya PCI atau tindakan intervensi. Nah ini relatif kontraindikasi, boleh dikasih tapi dengan kehati-hatian. Kalau pasien datang STEMI, tensinya masih di atas 180/110, maka kita harus hati-hati memberikan trombolitiknya pelan-pelan ya. Atau diturunkan dulu tensinya, baru kita kasih. Nah, jadi para sejawat sekalian,
pada pasien STEMI dengan onset di bawah 12 jam, maka kita bisa memberikan trombolytic dan wajib memberikan. Itu indikasinya kelas 1 ini guideline 2013. Nah, kenapa? Tadi kan nggak ada poin bahwa door to needle time. Jadi sejak pasien tiba di pintu emergensi, dari doornya emergensi sampai jarum obat untuk bergulir masuk itu kalau bisa di bawah 30 menit. Kenapa? Ada alasannya. Kita lihat bahwa proses kerusakan otot jantung, ini gambarnya agak salah ya. Begitu terjadi sumbatan, dalam 15 menit itu endokardialnya sudah mulai rusak. Miokardnya belum, tapi dalam 2 jam 50% dari otot jantung sudah rusak. 6 jam bisa sampai 60, sampai 90%. Jadi sebenarnya kalau dia datang cepat dan kita berikan cepat, maka jumlah otot jantung yang bisa diselamatkan akan banyak. Makanya setiap guideline mensyaratkan supaya pemberian trombolytic itu harus cepat, tidak boleh lama-lama. Obatnya nggak ada dok, nah ini sering. Jangankan di daerah, di RSCM saja kadang-kadang trombolyticnya bisa hilang timbul di UGD. Masih harus nyari-nyari, itu nggak bisa, mestinya harus ada di lacinya UGD. Kita usahakan sebenarnya dengan segala upaya. Bahwa obatnya mahal segala macam itu memang sih ada obat-obat emergensi yang jarang dipakai, tapi begitu ada kasusnya dia harus cepat tersedia. Tinggal kita nego dengan manajemen aja. Jadi oleh karena itu ada konsep yang disebut time is muscle, muscle is life. Makin cepat kita berikan, maka makin banyak otot jantung yang diselamatkan. Kalau makin banyak otot jantung diselamatkan, maka komplikasi, shock, gagal jantung dan lain-lain bisa kita cegah, sehingga bisa menyelamatkan atau menurunkan angka kematian dan mortalitas. Ini ada studi atau penelitian yang sangat menarik para sejawat sekalian oleh Bersma dan kawan-kawan. Kalau kita memberikan trombolytic dalam waktu 1 jam, maka dari 1000 pasien yang masuk bisa 65 orang diselamatkan. Kalau kita memberikannya dalam rentang 1-2 jam, turun dari setengahnya, cuma 37. Kita lihat kalau kita memberikannya di atas 2 jam, 6 jam, cuma ada, kalau 20, ini salah ya, ini ke atas. 2 jam sampai 3 jam ada 29, sedangkan 2 sampai 6 jam ada 26, ada 29. Jadi makin lama kita kasih, makin telat trombolytic kita, makin sedikit nyawa atau hidup yang bisa kita selamatkan. Jadi time is muscle, muscle is life. Jadi harus cepat. Nah, setelah kita kasih trombolytic bagaimana? Setelah kita kasih trombolytic maka antiplatelet sudah ya, clopidogrel, aspirin sudah. Kalau setelah kita kasih trombolytic, apa yang lalu kita kasih? Kita harus memberi antikoagulan. Antikoagulan yang bisa kita berikan adalah heparin yang biasa, ya, heparin namanya unfractionated heparin. Kita kasih bolus 60 unit per kilogram berat badan, kemudian dengan infus 12 unit per kilogram berat badan. Nanti kita periksa APTT. APTT itu adalah salah satu parameter laboratorium untuk menilai kecukupan therapeutic level heparin. Targetnya sekitar 1,5-2 kali. Ini kita bisa periksa setiap 12 jam atau setiap 24 jam. Kalau kita tidak punya atau malas memeriksa APTT dengan unfractionated heparin, sekarang ada namanya enoxaparin. Kalau enoxaparin dan fondaparinol itu adalah low molecular weight heparin, tidak perlu pemantauan APTT. Kita bisa beri bolus 30 mg kemudian 1 ml per kilo setiap 12 jam. Kalau dia usia 75 tidak perlu bolus, dosisnya dikurangi. Kalau CCT-nya kurang dari 30, kita masih boleh kasih 1 mg per kilo setiap 24 jam, satu kali ya. Kalau yang oksigennya turun. Nah, ada golongan lain yang namanya hang sedikit ya, capek dan begitu. Golongan berikutnya adalah fondaparinol, itu sama dengan enoxaparin, salah satu golongan low molecular weight heparin. Kita bisa berikan dosisnya 2,5 mg per hari, ya. Ini sedus 2,5. Ya, jadi tadi slide yang terus mas, ya, terus lagi, ya lagi, ya. Nah, sampai berapa lama heparin ini diberikan atau low molecular heparin? Sampai 7 dan 8 hari, sampai seminggu. Kalau kita tidak ada kesempatan merujuk pasiennya, kalau sempat merujuk kita harus merujuk dalam 1 kali 24 jam. Berikutnya, saya coba ya. Nah, kapan kita transfer pasien ini untuk menjalani angiografi setelah ditrombolytic? Jadi pasien sudah kita kasih trombolytic nih, tiba-tiba, aduh,
harus dirujuk atau tidak ya? Kalau dia stabil dan berhasil, kita merujuknya dalam 1x24 jam. Tapi kalau terjadi shock, cardiogenic shock misalnya, terjadi cardiogenic shock dan hipotensi atau gagal jantung, maka secepatnya harus kita rujuk karena itu tanda-tanda kegagalan obat trombolitik. Kalau tidak kita lakukan perujukan dan tidak dilakukan intervensi, takut pasiennya akan meninggal. Nah, ada istilah primary PCI, primary percutaneous coronary intervention. Itu tadi dokter yang saya sebutkan. Pasien serangan jantung, onset di luar 12 jam, langsung kita bawa ke kamar tindakan, kita sedot trombusnya, kita lebarkan dengan balon, kita pasang stent. Jadi saya tunjukkan gambarnya. Nah, itu kita kerjakan kalau pasiennya datang dengan onset 12 jam dan ada kontraindikasi fibronilitik atau ada keterlambatan tim yang mengerjakan PCI tindakan. Terlalu lama timnya datang, jangan menunggu ya, udah kita kasih trombolitik dulu. Atau yang berikutnya, kalau pasien datang serangan jantung dan shock kardiogenik. Jadi ke shock kardiogenik tidak boleh di trombolitik. Karena trombolitik itu sifatnya vasodilatasi, bisa membuat tekanan darah semakin turun dan tidak efektif pada keadaan shock. Maka perfusi obat-obat ke jaringan termasuk ke jantung tidak membaik, tidak bagus sehingga tidak efektif. Jadi pilihannya adalah primary PCI. Kenapa dia mundur ya? Nah, komplikasi. Apa yang bisa terjadi pada STEMI? Komplikasi apa saja? Yang paling kita takutkan adalah cardiogenic shock. Kira-kira 5-6% pasien akan mengalami shock, pasien-pasien dengan STEMI. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita harus terangkan ke keluarga kemungkinan itu. Saya pernah di EK Hospital ya, terima pasien begini, tenang-tenang aja nih, pasiennya STEMI, masih muda, kira-kira 45 tahun. Bu, baru kita jelaskan ya, adalah serangan jantung, tiba-tiba VTVM, shock, CPR, itu masih bisa diselamatkan. Jadi walaupun pasien datang klinisnya tenang, kita zaman sekarang ini harus tetap memberikan info konsen perjalanan penyakit STEMI. Kita harus bilang, dalam perawatan 5-6% pasien bisa meninggal. Di mana meninggalnya? Bisa di UGD, bisa di kamar tindakan, bisa di ICU atau ICU. Kalau mana pasien protes, dokter bilang pasiennya nggak dijelaskan itu bisa meninggal. Kok pasien ibu saya tiba-tiba lagi dirawat di ICU meninggal? Ya namanya STEMI, bisa terjadi aritmia kapanpun. Dan itu dari awal harus kita sampaikan. Saya selalu menyampaikan itu kepada pasien-pasien saya. Walaupun pada saat datang klinisnya tenang, bisa saja aritmia itu timbul waktu saat perawatan di ICU. Jadi jangan lupa ini konsep, kalau nggak kita nanti dituntut, didatangi oleh pengacara dan capek ya. Walaupun kita benar menghadapi proses hukum cukup melelahkan. Nah, komplikasi lain bisa gagal jantung, aritmia, gangguan irama jantung, geblok, stroke dan lain-lain. Nanti saya akan sampaikan salah satu komplikasi dari STEMI, yaitu heart failure atau acute pulmonary edema juga bisa. Nah, pada slide ini kita melihat bagaimana tata laksana secara ringkas prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan STEMI. Jadi begitu pasien ST elevasi ditemukan, dokter jangan ragu-ragu memberikan aspirin dan clopidogrel. Bahkan dalam keadaan terakhir ini, sebelum kita buat EKG saja, kalau kita dari anamnesis sudah mencurigai itu suatu ACS, sudah boleh memberikan aspirin dan clopidogrel. Nah, baru kita lihat kalau dengan EKG sudah dipastikan itu adalah ST elevasi, kalau onsetnya di bawah 12 jam kita bisa kasih trombolitik. Tapi kalau ada kontraindikasi trombolitik, apa kontraindikasi trombolitik? Pasiennya baru stroke kok, baru 3 minggu stroke, ya nggak boleh kasih. Ya kita ada pilihannya adalah primary PTCA yang tadi pasang stent dan balon itu tanpa memberi trombolitik, cuma memberikan heparin saja. Kalau lebih dari 12 jam, maka kita lihat kalau dia lebih 12 jam, kalau masih ada gejala, kita harus tetap mempertimbangkan reperfusi apakah dengan obat atau dengan PCI. Kalau tidak ada gejala lagi, kita kasih obat-obat saja. Tetapi kalau pasien datang di bawah 12 jam dan bukan kandidat yang bagus untuk reperfusi, kita kasih obat-obat saja. Jadi kira-kira onset harus dinilai berapa jam dia datang dari sejak jadi dada yang hebat ya. Nah, ini contoh pasien tadi, yang pasien saya di awal tadi, infaknya di mana kita sebut tadi di inferior 2-3 AVF ST elevasi. Ini gambar kateterisasi, ini kateternya, ini koronernya buntu, koroner kanannya hilang. Mestinya ada aliran di sini. Kemudian kita balon, dia sumbatnya di sini kita sedot, ini prosesnya sudah kita sedot dan kita balon, di balon dikembangkan. Kemudian ini alirannya. Inilah koroner, bayangkan sejauh saya, koroner yang sebesar ini memperdarahi miokard sebesar ini,
Tadi dia butuh total seperti ini, nggak ada apa-apa. Nah setelah kita pasang